Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat ke jalan yang benar. Pada kali ini topik saya adalah bagaimana kita menulis buku ajar. Kalau ada seorang dosen yang relatif masih muda, berusia antara 28 tahun sampai 40-an tahun, nah maka Anda bisa menyimak bagaimana cara kita bisa membuat buku ajar dengan relatif mudah. Kita semua tahu bahwa dosen itu terutama kalau sudah punya jabatan akademik dosen atau jabatan fungsional yang asisten ahli dan lektor, ya kebetulan kebanyakan dosen-dosen muda adalah JAD-nya masih asisten ahli atau lektor. Nah, peraturan terbaru dari Kemendikbud mengatakan bahwa untuk mereka ini, mereka harus menulis satu buku ajar atau satu publikasi ilmiah yang berlaku dalam waktu 3 tahun. Jadi kalau misalnya Anda menulis satu buku ajar dan terbit tahun ini, maka buku itu bisa diakui sampai 3 tahun ke depan. Ya, nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita mengumpulkan bahan untuk menulis sebuah buku ajar. Nah, harapan saya tentunya saran-saran dan cara yang saya berikan itu bisa dipraktekkan oleh rekan-rekan dosen, dan kemudian Anda semua bisa mulai dengan penuh semangat dan dengan penuh keyakinan diri menulis dan menerbitkan buku ajar. Mari kita simak penjelasan saya. Inilah topik kita kali ini, bagaimana membuat buku ajar dengan mudah, dengan relatif mudah. Ya, saya bilang relatif ya karena tentunya masih ada upaya yang harus dilakukan untuk bisa menerbitkan sebuah buku ajar. Tapi secara keseluruhan caranya tidak terlalu sulit. Oke, nah pertama saya definisikan dulu apa itu buku ajar. Nah, buku ajar adalah buku yang membantu mahasiswa untuk memahami materi perkuliahan. Gampang ya definisinya, jadi buku yang sifatnya membantu mahasiswa supaya mereka bisa memahami materi perkuliahan dengan lebih baik. Oke. Isinya adalah penjelasan yang panjang lebar tentang topik-topik perkuliahan. Jadi kalau misalnya buku utamanya adalah buku bahasa Inggris yang tebal-tebal itu, Anda bisa membantu pemahaman mereka dengan menerbitkan buku ajar dalam bahasa Indonesia. Sehingga materi yang tadi berat itu kan disajikan dalam bahasa Inggris, itu menjadi lebih mudah dengan bantuan dari buku ajar yang sudah Anda terbitkan untuk para mahasiswa Anda. Oke. Nah, ciri berikutnya adalah buku ajar itu selalu mengandung latihan-latihan soal dan kunci jawabannya. Kemudian tebalnya itu minimum 200 halaman dengan 1,5 spasi, dengan fontnya biasanya Times New Roman 12. Ya, jadi ya di sini letak tantangannya, bagaimana kita bisa menuliskan sampai 200 halaman sehingga ketika nanti terbit itu tidak kurang dari 200 halaman. Oke. Kemudian diterbitkan resmi ber-ISBN, dan kalau sudah terbit maka poin atau kum yang Anda bisa dapatkan yaitu adalah 20. Ya, ini cukup besar ya, dan itu bisa diakui selama 3 tahun. Jadi poinnya cukup besar. Ya. Kalau Anda merintis jabatan fungsional sampai ke lektor kepala, kemudian nanti ke guru besar, tentunya Anda harus mulai menabung, dan penulisan buku ajar merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan poin demi poin sampai dapatnya nanti 900 poin. Nah, kalau sudah sampai 900 poin atau 900 kum, maka Anda bisa diajukan sebagai profesor atau guru besar. Oke. Nah, ini adalah contoh dari buku saya sendiri. Ini terbit tahun 2017 ya oleh penerbit Andi. Ini adalah salah satu contoh buku ajar yang saya buat. Jadi setelah saya mengajar mata kuliah vocabulary selama beberapa tahun di Universitas Majung, maka materi itu bisa saya kumpulkan, kemudian saya olah kembali,
menjadi naskah yang kemudian siap terbit. Nah, di sini kebetulan penerbit Andi berminat untuk menerbitkannya, dan ini sudah terbit sejak tahun 2017 dan sudah lumayan peredarannya ya, sudah banyak orang yang mengambil atau memetik manfaat dari buku ini. Senangkan lepas dari royaltinya berapa, tapi kita punya kepuasan tersendiri ketika kita sadar bahwa karya kita itu dibaca oleh orang lain dan berkontribusi terhadap pengembangan diri mereka. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada apa yang saya katakan tadi. Bagaimana cara membuat buku ajar? Bagaimana mengumpulkan bahannya? Ya, kalau seorang penulis itu kan tujuan utamanya adalah mengumpulkan bahan sedemikian rupa sehingga bisa ditulis kembali, diramu menjadi satu buku. Nah, tips saya singkat saja, awali dari materi kuliah. Ya, awali dari materi kuliah. Nah, materi kuliah itu biasanya kalau Anda sudah mengajar selama 4-5 tahun, mengajar satu mata kuliah, maka sudah ada koleksi materi mata kuliah tersebut. Mungkin sudah Anda simpan di map-map seperti itu, sudah banyak sekali. Ya, selama 4 atau 5 tahun Anda mengajar mata kuliah yang sama, dan makin lama materinya makin banyak. Catatan perkuliahan, slide PowerPoint, ya, itu bisa digunakan untuk mulai mengumpulkan materi perkuliahan yang nantinya akan menjadi bibit untuk sebuah buku ajar. Nah, saya beri contoh dari perkuliahan saya sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, saya sudah mengajar beberapa mata kuliah di Moodle. Akan saya tunjukkan materi saya di Moodle, ya, karena kebetulan ini adalah online learning. Tapi dari situ saya akan bisa menunjukkan bahwa dari materi yang ada di Moodle itu, saya bisa meramunya menjadi satu buku ajar. Nah, ini adalah satu mata kuliah saya, language testing, yang saya ajar di Universitas Majung. Ini tersaji di Moodle, ya, satu LMS yang namanya Moodle, dan sudah beberapa tahun ini, terutama sejak pandemi, mahasiswa saya mempelajari dari LMS ini, dari Moodle ini. Ya. Nah, kita bisa melihat dari satu mata kuliah saja, saya sudah bisa mendapatkan beberapa topik, ya, mulai dari introduction-nya, kemudian kriteria tentang tes bahasa yang baik, ya. Ini masih ada diskusinya. Nah, di sini saya bisa mendapatkan hasil pembahasan atau hasil latihan soal dari murid-murid saya yang kemudian saya kembangkan untuk menjadi bagian dari buku ajar saya. Ya. Kemudian topik tentang penggunaan tes bahasa, ya, dan sebagainya. Ada content validity, ya, topik yang berikutnya adalah tentang validitas isi. Anda bisa melihat begitu banyaknya topik yang bisa saya sajikan dalam satu perkuliahan, dalam satu semester, yang sudah tersaji di Moodle. Ini adalah hasil pembelajaran atau perkuliahan saya selama beberapa tahun. Nah, intinya adalah saya bisa mengambil topik ini atau materi-materi yang ada di Moodle ini untuk bisa saya gunakan, untuk bisa saya kembangkan lagi menjadi satu buku ajar. Nah, bagaimana kita menuliskan atau mengumpulkan, dan yang tadi saya katakan latihan soal, ya, gunakan soal-soal ujian yang sudah Anda lakukan, yang sudah Anda kuliahkan selama beberapa tahun tadi. Ya, jadi tentunya kalau Anda mengajar di perguruan tinggi, itu setiap kali, setiap semester Anda harus membuat soal, ya kan? Membuat soal ujian tengah semester dan membuat soal ujian akhir semester. Dan masih ada beberapa kuis kecil atau kuis besar, ya, ujian kecil atau ujian besar yang Anda lakukan juga di sepanjang semester itu. Kalau kami di Maco menyebutnya kuis kecil dan kuis besar. Ya, intinya sama saja, itu adalah sarana untuk mengetes para mahasiswa kita. Ya. Tapi poin saya di sini adalah kita bisa mengumpulkan materi-materi ujian itu supaya akhirnya itu bisa menjadi materi untuk latihan soal di buku ajar kita. Oke. Ini yang saya katakan tadi, ya, mestinya ini keluar duluan, ya. Jadi setelah 4-5 tahun mengajar satu mata kuliah,
tentunya kita sudah membuat banyak sekali soal ujian, plus kunci jawabannya. Ya, pasti sudah terakumulasi sejak beberapa tahun itu. Oke, itu yang bisa kita gunakan, kita ramu kembali, supaya menjadi latihan soal untuk buku ajar kita. Jadi nanti pada setiap bab itu ada latihan soalnya. Ya, latihan soal itu kita buat dari soal-soal ujian yang sudah kita berikan. Kemudian nanti di bagian akhir masih ada kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya itu bisa dibahas satu persatu panjang lebar, sehingga secara keseluruhan buku kita itu atau naskah kita itu makin lama makin tebal. Harapannya mendekati 200 halaman. Ya, 200 halaman, 1,5 spasi tentunya tidak terlalu berat. Ya, oke. Kemudian, bagaimana membuat pembahasan di buku ajar itu supaya lebih panjang? Salah satu rekan saya mengatakan soal penerbitan buku itu kan sebenarnya bagaimana memanjang-manjangkan materi kita, ya kan? Ya ada benarnya juga ya, karena kita harus memenuhi tadi syarat minimum 200 halaman, maka kita berpikir bagaimana caranya supaya pembahasan kita itu lebih panjang. Ya, ini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan, bertolak juga dari pengalaman pribadi saya. Ya. Nah, tentunya kita ingin buku kita nanti setebal itu, ya, 200 halaman minimum. Bagaimana caranya? Nah, awali dengan beberapa definisi dari sebuah konsep. Jadi kalau kita mau memperkenalkan sebuah konsep di awal bab, itu jangan cuma definisinya jangan cuma satu. Ya, tapi kalau bisa lakukan atau tuliskan beberapa definisi dari beberapa ahli yang berbeda, atau mungkin dari tahun yang berbeda. Kalau di bidang saya, itu ada satu konsep yang namanya content analysis. Itu tahun 1950, itu ada definisi yang tersendiri, tapi kemudian makin lama dia makin berubah. Tahun 1980 sudah berubah, tahun 1990 berubah lagi sedikit, sampai tahun sekarang itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Nah, saya bisa menyajikan definisinya dari mulai tahun 1950-an dulu sampai tahun 2000. Dan itu bisa menjadi satu bagian tersendiri di awal bab. Oke. Nah, yang kedua adalah perbanyaklah contoh atau ilustrasi. Jadi kalau Anda sudah menjelaskan satu bagian, menjelaskan satu konsep, berikan beberapa contoh yang panjang. Berikan beberapa ilustrasi yang panjang lebar. Ya. Kalau perlu, tambahkan tabel atau bagan atau skema. Ya, sehingga ya nanti pada akhirnya itu akan menjadi lebih panjang, lebih banyak. Ya, oke. Kemudian, nah ini kalau Anda memang jeli mengamati interaksi di kelas ketika kuliah Anda itu berjalan, Anda bisa mencatat beberapa pertanyaan yang menarik dari para mahasiswa atau hasil diskusi mereka tentang satu hal yang ujung-ujungnya itu akan membuat Anda bisa mempanjang lebarkan pembahasan di naskah Anda. Ya. Jadi seperti misalnya saya mengajar discourse analysis, ya analisis wacana. Pada suatu ketika ada satu pertanyaan menarik dari mahasiswa saya. Nah itu saya catat pertanyaannya, saya berikan jawabannya. Kemudian dari situ saya bisa membahas panjang lebar hanya dari poin pertanyaan seorang mahasiswa saja. Itu akan membantu kita untuk mempanjang lebarkan tadi pembahasan tadi. Oke. Kemudian ketika kita harus menuliskan jawaban dari soal-soal latihan yang kita berikan, nah uraikan secara panjang lebar pula. Jangan hanya dijawab konsep ini adalah seperti ini, ya. Tapi upayakan supaya lebih panjang lebar, ya. Sehingga jawaban dari pertanyaan itu atau jawaban dari soal itu bisa menjadi bagian tersendiri yang juga panjang lebar, ya. Dengan demikian Anda bisa makin lama makin memanjang lebarkan naskah Anda itu sampai 200 halaman, ya. Itu salah satu kiatnya, dan itu sudah saya rasakan sendiri dan saya lakukan sendiri. Oke. Oke, jadi itulah tips saya, kiranya bermanfaat. Selamat menulis dan sampai jumpa di episode mendatang.